Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wal muslimin wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Mari kita teruskan pembacaan kitab Taqriratus Saniyah. Kemarin kita sudah membaca sampai pada bait yang ke-10 yang menerangkan tentang hadis musalsal, dan sekarang kita akan membacakan bait yang ke-11 dan yang ke-12, yang mana yang bait yang ke-11 ini adalah sambungan daripada keterangan daripada hadis musalsal, sedangkan bait yang ke-12 ini akan menerangkan hadis aziz dan hadis masyhur. Baiklah, mari kita teruskan pembacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kada qad hadasani qaima au ba'da an hadasani tabassama azizu marwisnaini au thalasa masyhuru marwi fauqama salasa. Kadakah begitu juga, qad sungguh, hadasa telah bercerita, ni padaku, hi pada itu hadis, ko iman dengan ko iman seraya berdiri, atau ba'da an haddasani, ba'da setelah an haddasani, hendak an haddasani, atau ba'da setelah an haddasani, harap bercerita, ni padaku, tabassama tersenyum siapa, rawi. Jadi termasuk daripada ciri atau sifat daripada hadis musalsal ialah seperti contoh haddasanihi qaima, haddasani bercerita, ni padaku, hi pada hadis, rawi maksudnya, qaiman seraya berdiri. Ini adalah sifat atau ciri-ciri daripada hadis musalsal. Kadaka begitu juga, minal fi'li dari sifat fi'li. Kadaka begitu juga, minal fi'li dari sifat fi'li, dari sifat yang berbangsa perbuatan. Idza qala, bila berkata siapa rawi, qad haddasa, sungguh telah bercerita, ni padaku, hi pada hadis, ko iman seraya berdiri. Summa kemudian yaf'alu berbuat al-akharu siapa yang lain, misla dalika pada seumpamanya itu. Artinya setiap rawi yang meriwayatkan hadis ini, dia akan membumbuhi perkataan haddasanihi qaima. Au qala, atau berkata siapa rawi, ba'da setelah an haddasani, harap bercerita, ni padaku, al hadis pada hadis, tabas sama tersenyum siapa rawi yang pertama. Fa inna kullan, maka sesungguhnya setiap satu, minal qiyami dari berdiri, wa tabassumi dan tersenyum, wasfun ialah sifat fi'liyun yang bersifat perbuatan. Waqad yajtami'u dan terkadang berkumpul, al-wasful qawliyu apa sifat al-qawliyu yang bersifat qawli, al-qawli yang bersifat ucapan, wal fi'li dan perbuatan, ma'an secara kesamaan. Terkadang
sifat qauli dan sifat fi'li itu terkumpul secara bersamaan. Kahadisi Anasin seperti contohnya kahadisi Anasin seperti hadisnya Sayyidina Anas radhiyallahu an marfu'an seraya angkat, maksudnya hadis marfu. La yajidul abdu halawatal imani hatta yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi. La yajidu tidak menemukan al abdu siapa hamba halawatal imani pada manisnya iman hatta sampai yu'minu iman siapa abd siapa hamba bil qadri dengan ketentuan, dengan qadar, ketentuan Allah, iman dengan qadar khairihi kebaikannya qadar wa syarrihi dan keburukannya qadar, hulwihi manisnya qadar, wa murrihi dan pahitnya qadar. Artinya seorang hamba itu tidak akan menemukan manisnya iman sampai dia iman dengan ketentuan Allah, baik itu ketentuan yang baik dan ketentuan yang buruk, atau ketentuan yang manis dan ketentuan yang pahit. Qala berkata siapa Anas, ini perkataan Anas ketika meriwayatkan hadis ini, wa qabidah dan menggenggam Rasulullah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi atas janggutnya Rasulullah. Wa qala dan berkata siapa Rasulullah, amantu bil qadri, amantu iman aku bil qadri dengan qadar. Fa innahu maka sesungguhnya hadis ini la yajidul abdul hawatal imani hatta yu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi hulwi murrihi. Musalsalun ialah musalsal biqabdi kullin dengan menggenggamnya setiap satu minhum dari rawi-rawinya hadis ala lihyatihi atas janggutnya rawi, ma'aqaulika beserta perkataan kamu dalika pada itu amantu bil qadri. Jadi setiap perawi dari hadis ini la yajidul abdu halawatal imani ilahirihi, setelah selesai dia akan menggenggam jangkutnya seraya berkata amantu bil qadri. Karena gunanya untuk apa? Untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, dan sifat ini disebut musalsal. Wal qismus tsani, adapun bagian yang kedua, ini bagian yang kedua merujuk pada yang awal sebelum nadom ini, bahwa musalsal itu ada dua bagian. Yang pertama adalah hadis yang rijalnya sepakat atas satu sifat. Nah, yang kedua ini adalah ialah hadis ittafaqat yang sepakat rijaluhu apa rijalnya hadis ala wasfin atas satu sifat litahammuli bagi tahammul, kasami tu fulan seperti sami tu fulan, sami itu mendengar aku fulanan pada fulan, au ala amrin atau atas satu perkara muta'alliqin yang berhubungan apa amrin bi zamanir riwayati dengan zamannya riwayah, au makaniha atau tempatnya riwayah, au nahwi dalik atau seumpamanya amrin muta'alliqin bi zamanir riwayah au makaniha. Jadi bagian yang kedua dari hadis musalsal ialah rawi-rawinya sepakat atas satu sifat litahammul. Tahammul itu contohnya seperti sami tu fulan. Jadi kalau ada hadis dengan riwayat sami tu, maka hadis itu
dinamakan hadis musalsal. Hadis itu dinamakan hadis musalsal. Atau satu hadis kemudian perawinya setelah selesai meriwayatkan hadisnya, dia mengatakan pada orang yang menerima hadis itu, dia mengatakan arwihi an fulanin fi zamani kada. Aku menceritakan hadis ini dari seorang fulan pada zaman ini atau pada tempat ini. Maka hadis yang diakhiri dengan perkataan seperti itu, hadis itu juga dikatakan hadis musalsal. Faidatun, adapun ini faidah. Min fadilatil musalsali, termasuk dari kelebihan hadis musalsal. Istimaluhu, ialah mengenainya hadis musalsal ala mazidi dobti, atas tambahannya dobet, minar riwayati, dari perawian. Wa'lam, dan ketahuilah, anna abdullah musalsalin, bahwa sesungguhnya lebih utamanya hadis musalsal, ma ialah hadis dallah yang menunjukkan apa ma ala tisoli simai, atas tersambungnya mendengar, wa adami tadlisi, dan tiadanya tadlis. Wa qallama, dan terkadang, ini dalam kamus-kamus Indonesia maknanya terkadang, tapi sedikit sekali atau jarang. Qallama ini kalau biasanya guru saya memaknai sedikit sekali. Qallama, sedikit sekali. Yaslamu, selamat, al musalsalu, apa hadis musalsal, min do'fin, dari do'ib. Yahsuluh, yang hasil apa do'ib, fi wasfihi, dalam sifatnya musalsal. La fi aslil hadisih, tidak di dalam asalnya hadis. Fa'innal aqsama salasata, maka sesungguhnya bagian yang ketiga, tajri, berjalan apa al aqsamis salasah, fihi, di dalam faidah ini. Qala al-hafid, berkata siapa al-hafid? Al-hafid di sini yang dimaksud adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Asahhu musalsalin, lebih utamanya hadis musalsal, yurwa, yang diceritakan apa hadis, fi dunya, di dunia, al musalsalu, ialah hadis musalsal, bi qiraati surati sofi, dengan pembacaan surat as-sof. Azizu, adapun hadis aziz, bila tanwinin, dengan tanpa tanwin, lil darurati, karena darurat. Seharusnya azizun, yang dinamakan hadis aziz, tapi dalam nadom dibaca azizu marwi. Jadi tanwinnya dibuang karena darurat. Darurat karena apa? Darurat untuk mengikuti wazannya bahar, untuk mengikuti wazannya syi'iran. Azizun itu adalah min azza ya izu, dari azza ya izu, bi fathi azza ya azzu, bi fathi ainil mudharaati, dengan fathah ain mudharaah, bimakna qawiyah, dengan bermakna qawiyah, kuat. Sumia, dinamakan apa hadis, bidalika, dengan itu aziz. Kenapa dinamakan hadis aziz? Liqauni, karena adanya hadis, taqawwa, menjadi kuat hadis, bimaji'ihi, dengan datangnya hadis, min tariqin ukhra, dari jalan yang lain. Au bi kasril aini, atau dengan kasro ainnya, bimakna qollah, dengan makna sedikit. Karena apa? Likillati wujudi, karena sedikitnya keberadaannya hadis aziz. Waqad arrafahu, dan sungguh telah menta'rif siapa musannifhu pada aziz, biqaulihi, dengan perkataannya Kiai Nadim, huwa marwin. Huwa, adapun hadis aziz, marwin, ialah hadis yang diriwayatkan bihadfil ya'i, dengan membuang ya labdon secara lafad, lil wazni, karena wazannya syi'iran.
Marwi isnaini ialah hadis yang diriwayatkan isnaini dua atau salasatin atau tiga. Walau min tabaqatin wahidatin, walaupun dari derajat walaupun min tabaqatin wahidatin, dari tabaqah tingkat wahidatin yang satu, min tabaqatihi dari tingkat-tingkatnya perawi. Fakharaja maka keluar bil isnaini dengan perkataan dua, al-gharibu apa hadis gharib. Li'annahu karena sesungguhnya hadis gharib marwiyun wahidun ialah hadis yang diriwayatkan wahidun satu. Marwi wahidin ialah hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi. Wabis salasati dan keluar dengan perkataan salasa al-masyhuru apa hadis masyhur. Masyhuru jadi yang dinamakan hadis aziz ialah hadis yang menjadi kuat dengan keberadaan hadis itu dari thariqah lain. Contoh, hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Malik dari Sayyidina Anas umpamanya. Kemudian diriwayatkan oleh orang lain yang bukan Imam Malik yang jalurnya juga ke Sayyidina Anas. Maka hadis itu dinamakan hadis aziz. Masyhuru yang dinamakan hadis masyhur biskotit tanwini dengan menjatuhkan tanwin. Marwiyu fauqoma ialah hadis yang diriwayatkan di atas ma di sini zaidatun tambahan tidak punya makna. Salasatin tiga. Hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga perawi. Maksudnya huwa adapun hadis masyhur al hadisu ialah hadis alladzi yang hadis rawa yang menceritakan hu pada hadis ma siapa rawi zada yang bertambah siapa ma ala salasati atas tiga. Fafham maka fahamilah ala salasati atas tiga. Fafham annama rawahu salasa laisa masyhuron. Fafham maka ketahuilah annama bahwa sesungguhnya hadis rawa yang menceritakan hu pada ma asalah satu siapa tiga orang laisa masyhuron ialah bukan hadis masyhur. Waqad sarraha dan sungguh telah menjelaskan bitasmiyati dengan penamaannya hadis yang diriwayatkan tiga orang azizan pada hadis aziz. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.